Hai, Fendi di sini. Oke teman-teman, kali ini sesuai judul kita akan membahas berapa biaya yang perlu teman-teman siapkan untuk mengikuti program G2G perawat ke Jepang untuk kandidat nurse maupun care worker, khususnya untuk batch ke-15 tahun ini ya, penempatan tahun 2022. Apakah murah, mahal, bahkan gratis? Nah, langsung aja teman-teman simak materi yang akan saya sampaikan. Mari kita mulai teman-teman. Berhubung tahun ini adalah angkatan ke-15, jadi di sini saya akan membahas mengenai biaya penempatan CPMI program G2G Jepang batch ke-15 tahun penempatan 2022. Perlu teman-teman ketahui, tidak semua biaya itu ditanggung oleh peserta, namun ada yang ditanggung oleh pemerintah Jepang. Jadi ada dua ya, biaya penempatan yang dibayarkan oleh CPMI dan biaya penempatan yang ditanggung oleh pemerintah Jepang. Yang pertama, biaya penempatan yang dibayarkan oleh CPMI. Mulai dari awal tes psikologi, ini biayanya 250.000. Untuk tes keperawatannya kan gratis. Nah, setelah lulus dari tes psikotes dan tes keperawatan, berlanjut ke tahap berikutnya yakni MCU pertama plus cek sputum tes sebesar 1.400.000 dengan rincian MCU pertama itu 1 juta dan sputum tes itu 400.000. Setelah MCU pertama selesai dan dinyatakan lolos, kemudian ada tahap matching. Jika teman-teman lulus matching dan mengikuti pelatihan, nah di masa pelatihan itu 1 bulan sebelum selesai pelatihan akan dilakukan MCU kedua plus sputum tes kedua dengan biaya 900.000 dengan rincian MCU itu 500.000 dan sputum tes 400.000. Nah, ada iuran BPJS Ketenagakerjaan juga, yakni sebesar 532.000. Itu dibayarkan di awal dan sebelum purna pelatihan bahasa Jepang di Indonesia ya, 6 bulan. Nah, total biaya kandidat nurse adalah 3.082.000. Kemudian untuk kandidat care worker ini sama, yang membedakan hanya besaran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan, lebih mahal 160.000, tapi nggak apa-apa ya, setidaknya tidak lebih dari 1 juta lah. Nah, total biaya kandidat care worker adalah 3.244.000. Nah, berikutnya adalah biaya penempatan yang ditanggung oleh pemerintah Jepang. Apa aja sih? Yang pertama adalah biaya tiket penerbangan dan airport tax dari Jakarta ke Jepang. Jadi teman-teman tidak usah membeli secara pribadi ya. Yang kedua adalah biaya apli visa kerja di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta ya. Ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah Jepang. Yang ketiga adalah biaya pelatihan bahasa Jepang meliputi akomodasi dan konsumsi. Ini juga gratis. Akomodasi itu misalnya buku pelajaran, terus tempat tinggal. Nah, karena IPA 14 ini sistemnya menggunakan online atau daring, untuk akomodasinya yang kami dapat adalah buku pelajaran, tablet, dan paket data gratis untuk online. Kalau konsumsi di IPA 14 itu tidak ada ya. Untuk yang keempat yakni tunjangan untuk peserta atau CPMI kandidat nurse dan care worker selama mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Indonesia senilai $10 per hari. Nah, ini untuk hitung-hitungannya berapa dapatnya satu hari $10 itu, di video berikutnya saya akan rencana membuat video mengenai ini secara lebih terinci ya. Nanti teman-teman pantau aja YouTube saya. Yang terakhir adalah biaya pengembalian biaya MCU pertama, kedua, dan sputum tes kedua dengan syarat CPMI diterima dalam program G2G dan berangkat
ke Jepang sebesar 1.900.000. Dari mana 1.900.000 ini? Yakni dari rincian MCU pertama itu 1 juta, MCU kedua itu 500.000, dan sputum tes kedua yakni 400.000. Nah, jika dikalkulasikan, yang pertama adalah biaya penempatan yang dibayarkan oleh kandidat. Nah, kalau tadi total 3.082.000, kemudian dipotong 1.900.000 dengan syarat itu lulus pelatihan bahasa Jepang di Indonesia selama 6 bulan dan berangkat ke Jepang. Total yang harus dibayarkan kandidat tes adalah 1.182.000. Untuk kandidat care worker total tadi 3.244.000 dikurangi 1.900.000. Jadi untuk kandidat care worker totalnya adalah 1.344.000. Nah, murah banget toh, enak banget. Selain kita dapat tunjangan $10 per hari, dan biaya yang kita keluarkan itu malah lebih sedikit, hampir tidak ada 1,5 juta ya kan. Jadi yang masuk ke rekening kan lebih banyak daripada yang kita keluarkan itu. Nah, biaya ini itu tidak termasuk seperti akomodasi pribadi teman-teman, misalnya untuk persiapan menyiapkan dokumen, fotokopi ijazah dan lain-lain, kemudian biaya untuk masuk LPK untuk mendapatkan sertifikat dasar N5 bahasa Jepang. Di luar itu semua ya. Karena apa? Karena setiap pribadi kan berbeda-beda nanti kos yang dikeluarkannya. Nah, itu aja dari saya. Arigatou gozaimasu. Nah, itu tadi teman-teman sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan subscribe untuk mengetahui semua informasi tentang program J2J Jepang, dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengetahui informasi ini. Dari saya cukup sekian. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ja, mata.